Jangan ente punya definisi ke 2001 yang tidak masuk. Oh, sufi itu orang coba sebut. Sufi itu apa? Awal ente dengar sufi apa? Orang gila zikir gitu ya. Betul. Orang banyak wirid. Oh, enggak. Orang keramat. Oh, enggak. Orang suka apa? Suka apa lagi? Orang meninggalkan dunia. Lah, rahib-rahib juga begitu. Pendeta-pendeta Buddha, pendeta Hindu juga begitu. Maka Imam Suhrawardi membedakan antara zahid dengan sufi. Ada zahid, ada al-faqir, ada sufi, itu beda. Sufi ada kalanya dia zuhud, ada kalanya dia tidak zuhud. Dalam pengertian orang awam. Sufi ada kalanya dia fakir, ada kalanya dia tidak fakir. Seperti pengertian orang awam. Tapi mereka punya definisi sendiri tentang zuhud. Zuhud itu dunia di tangan tapi gak tembus ke kolbu. Maka Abul Hasan Syazili tidak pernah hadir di majelis kecuali bajunya rapi. Kopiahnya rapi. Nggak ada tuh ya daki-daki di kopiahnya tuh nggak ada. Bekas-bekas keringat pasti bersih. Dia kalau pakai imamah, sorban, itu sorbannya mahal. Kalau pakai parfum, parfumnya pun bukan parfum biasa, parfumnya itu yang bibit. Yang kalau beliau lewat 5 menit masih tersisa, tapi tidak menyangkitkan hidung. Saya nggak tahu nih parfum yang di depan tuh masuk begitu kah? Kayaknya sudah mulai-mulai ada tauhid ya. Imam Syafi'i nggak pernah keluar majelis kalau bajunya rapi semua. Nggak ada yang nggak rapi. Imam Syafi'i atau jenggotnya rapi. Nggak ada jenggotnya berantakan belok ke kiri ke kanan tuh nggak ada. Ya. Kalau Imam Syafi'i beda dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik melarang mencukur ini. Bagi Imam Syafi'i memotong boleh, mencukur boleh. Bu Yunal masuk yang mana nih? Mencukur apa motong? Ya, kalau di mazhab Maliki tidak, hanya boleh mau potong. Waktu, karena lafaznya waktu isyawarid. Potonglah, bukan cukur. Tapi bagi Imam Syafi'i al-qat'u itu juga bermakna halak. Ya wallahu a'lam, itu ikhtilaf ulama yang sangat kaya. Mereka kaya ma'rifat, ilmu. Apa kata salah satu guru kita? Pakailah baju bagus kalau keluar. Karena orang nggak tahu isi sakumu, rekeningmu, isi perutmu. Walaupun perutmu lapar, bajumu jangan kayak orang kelaparan. Ya, gaya tuh sudah dijaga. Cuma jangan banyak gaya, itu beda lagi toh. Udah jelas perut lapar, baju bagus, tapi bunyi keroncongan. Kan malu-maluin juga. Begitu mereka menjaga dirinya dari meminta-minta. Ya. Nah, dari semua itu, maka beliau ambillah beberapa definisi yang paling mewakili. Menurut pengarang kitab ini, Imam Sarraj At-Tusi, ya, beliau menukil 4 definisi, ya, tapi yang paling oke itu yang pertama itu. Disebut sufi itu sufiyah li safaiha min kadaril aghyar. Karena bersihnya kolbu para sufi dari kadar. Kadar itu kotoran kekeruhan. Keruhnya al-aghyar, pengaruh selain Allah. Aghyar jamak dari ghair. Ghairil maghdub, selain yang dimurka. Ghair berarti selain. Al-aghyar ay ghairullah, selain Allah. Maka kalau wiridan zikir nih. Biasanya kalau wiridan biar rezeki lancar apa? Sholawat 313 setiap malam gitu ya? Atau sholawat Sajaratul Nuqud 400 setiap malam. Ente sholawat tapi pikirannya duit. Allahumma sholli ala sayyidina, duit, ya Allah, pohon duit, Allahumma sholli ala sayyidina, duit. Itu bukan sufi.
Itu bukan sufi. Sama-sama pelaku wirid, tapi sufi ini ahli warid. Warid itu kemakrifatan yang murni masuk ke dalam kolbu. Itu sufi. Jadi sufi itu nggak terganggu dengan bab manfaat. Nah, kita berkali-kali sampaikan, sholawat itu manfaat salah satunya melancarkan rezeki. Itu hakul yakin, itu benar. Tapi itu manfaat sholawat, bukan tujuan sholawat. Tujuan sholawat apa? Sampai kepada apa? Menjalankan perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Gampang toh. Allah memanggil, wahai orang beriman, banyak-banyak sholawat dan salam kepadanya mutlak. Tujuan mutlak. Sebagaimana Allah sholawat ke nabinya juga mutlak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada nabi. Apakah Allah bersalawat supaya dapat rezeki? Hai. Karena ada satu athar, walaupun tidak sampai derajat sahih, tapi yu'mal bihi, takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah akhlaknya Allah. Allah itu bersolawat tanpa tujuan untuk rezeki lancar. Nah, tiru itu. Makanya dalam dalail ada satu lafaz salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama yanbaghi an yusalla alaih. Ya Allah, sampaikan, lempahkan salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana layak ia disolawati. Bukan sebagaimana yang ente pikirkan, baca salat 400 berarti rezeki lancar. Tapi saya juga mengijazahkan itu. Terus apa dong? Bingung kan ente? Tipis. Silakan baca salawat Sajaratun Nuqud. Silakan, bagus. Tapi i'tikadkan annar razik huwallah. Bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Diniatkan dengan salawat itu supaya menjaga tauhid bahwa sebenarnya yang berrezeki itu Allah. Apa kata Nabi SAW? Nah, ini alasan rahasia kenapa salawat, pelancarkan rezeki. Innama ana qasim wallahu mu'ti. Aku ini, kata baginda Rasulullah SAW, hanya bagi-bagi. Yang ngasih pemberi hakiki adalah Allah. Bukan karena salawat ente rezeki ente lancar, bukan. Nih, luruskan, harus naik, makomnya harus naik. Yang tadi makom abidin, tapi palsu. Orang ahli ibadah tapi palsu. Dia ibadah bukan karena menyembah Allah. Dia ibadah supaya dompetnya penuh. Itu bukan sufi, bukan wali Allah itu. As-sufi al-arif billah, yang mana rohani dia pewaris Rasulullah SAW. Dia sholawat bukan untuk kelancaran rezeki, tapi untuk melancarkan pandang batin makrifat bahwa hakikatnya yang memberi rezeki adalah, sehingga besok kalau dapat rezeki bukan ente ngomong ini, nih bener ini kata guruku nih. Kalau ente sholat 400 maka rezeki lancar. Asbab aneh 400 sholawat nih, perusahaan kita jalan. Itu syirik khafi, syirik halus. Karena ente merasa ente lah menjadi penyebab rezeki orang. Tapi ini syirik tidak sampai kufur. Cuma dia masuk ke bab hijab. Orang terhijab oleh amalannya. Tipis-tipis? Tipis-tipis? Tipis sekali. Ya, sangat tipis. Jadi ketika disebut sufi, li safaiha min kadaril aghyar, batin dia bersih, steril daripada kekacauan pengaruh selain Allah. Coba pakailah itu. Duha, ya, sama juga. Baca Yasin, baca Waqiah, kan ayat-ayat rezeki semua itu. Betul nggak? Jadi kalau masih asbab aneh baca Waqiah, rezeki ada lancar, bukan begitu. Asbab baca Waqiah. Di Waqiah itu ada 4 pertanyaan inti
yang isinya adalah tauhid tertinggi. Mulai dari penciptaan sampai bab rezeki di situ. Bahwa sebenarnya yang memberi rezeki itu Allah. Jadi waqiah itu oleh guru-guru kita untuk supaya murid ini terikat dengan wirid, dengan wiridan, amalan, disebutkanlah benefitnya. Nih baca waqiah rezeki ente lancar. Kawan kita setiap kali ada undian dapat terus. Saya tanya iseng, rahasiamu apa bro? Aku nih Ustadz, setiap kali ada undian, aku kejar hajar dengan waqiah. Keren ente. Kita iyain aja. Padahal di waqiah itu ada lafaz ya. Ada kalimat Allah kasih pertanyaan. Ijazah yang di Ababul Farad ya, yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad. Kalau pertanyaan itu muncul, kita jawab bala, itu ajaran Sayyidina Ali. Ya. Intinya tauhid kepada Allah. Jadi setiap kali dapat rezeki, basirah mata batin kita menyaksikan bahwa yang mengalirkan rezeki ini Allah. Itu yang dimaksud. Itu yang disebut sir waqiah. Orang begini belum kebersit dia, belum sadar dia, Allah yang bersitin. Itu yang bersitin antum siapa? Allah bukan? Betul? Yang menggerakkan kita baca Quran siapa? Yang gerakin kita sholawat siapa? Ini lidah punya siapa? Suara punya siapa? Makharijul huruf di dalam ini punya siapa? Nah terus ente beramal dengan punya Allah, terus ente akuisisi itu amal aku gitu. Nah itu orang nggak kenal Allah, nggak punya kebeningan hati ya. Wa khurujiha min maratibil asrar. Keluarnya orang ini dari martabat-martabat, tingkatan-tingkatan akhlak-akhlak yang buruk. Maratibul asrar, asrar jamak dari syar. Ya, yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk itu yang barusan. Ya. Maka al-aghyar asrar. Mahwa al-asrar aghyar. Apa yang disebut yang buruk? Kullu ma siwallah. Selain Allah itu asrar. Ya, itu sesuatu yang buruk masuk ke dalam qalbu. Zikir melihat cahaya itu bukan cahaya Allah. Allah itu bukan cahaya itu cahaya diri kita. Ente zikir terus mendengar bahwa alam ini berzikir, pohon berzikir, itu makhluk, bukan Allah. Jangan asik di situ, tinggalin itu, zikir terus. Jangan kejebak-kejebak begitu. Kita ini agama kita tidak dibangun dengan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual hanya motivasi untuk beristiqomah. Nggak dibangun dengan mimpi, apalagi ngayal, ya, apalagi halu. Itulah rahasianya kenapa bertorikoh. Torikoh itu untuk memangkas halusinasi. Terus, karena nggak ngerti definisi torikoh, kita masih dituduh orang tarekat halusinasi. Dia nggak paham dia. Kenapa di dalam fikih itu mesti ada mazhab? Ini saya ulang-ulang. Mazhab itu untuk antisipasi dari bid'ah. Supaya nggak bid'ah orang bermazhab. Kenapa baca Quran mesti pakai qiraat? Supaya tajwidnya benar. Karena setiap ini ada aliran tajwidnya. Kenapa di dalam apalagi hadis ada kemudian disebut hadis sahih, hadis tidak sahih, ada namanya sanad. Sanad tarekat, sanad Quran, sanad hadis, sanad fikih, itu ada semua. Kenapa mesti masuk ke situ? Supaya kalau pakai hadis tidak pakai hadis palsu, dia bersanad. Di thariqah itu ada macam-macam. Kita percaya loh, ya, orang mimpi Nabi itu sah. Jumpa secara rohani sah, ya. Tapi hati-hati, kita tidak membangun wirid berdasarkan mimpi. Wiridnya harus sesuai dengan mimpi, harus sesuai dengan dalil, kalau nggak ditinggalkan itu. Seandainya thariqah tidak bersanad, setiap orang mimpi Nabi buat thariqah baru.
Seandainya orang tidak bertorikot, tidak bersanad, tidak berguru, apa yang terjadi? Mimpi dikit, pengalaman dikit, ngelihat nur dikit, bikin torikoh baru, kagum, ujub. Tahu ujub? Ujub itu takjub dengan pengalaman diri. Nah, itu terjadi hari ini. Jadi untuk apa bertorikoh? Sebagaimana di fikih biar orang tidak terjebak bid'ah, di hadis supaya tidak terjebak pada hadis palsu, di torikoh supaya tidak terjebak pada halusinasi, tidak terjebak kepada pengalaman rohani yang disusupi oleh syaitan atau nafsiyah ego kita sendiri. Itu gunanya bertorikoh, ya. Wa qala An-Nuri, An-Nuri ini sahabat Imam Junaid, ya. Namanya Abul Husain An-Nuri. Beliau mengatakan disebut tariqah sufiyah listimaliha anil khuluq bi zahiril abidin. Karena bertasawuf itu zahirnya pakai zahirnya ahli ibadah, ya, wan qita'iha ilal haqqi bi maratibil wajidin. Tapi ya, pada hakikatnya dia fokus kepada Allah, inqita' ilal haqq artinya fokus hanya kepada Allah sehingga sampai kepada maratibil wajidin, orang-orang yang usul dan merasakan anugerah batiniah dari Allah SWT. Lalu ada Imam Shibli, murid daripada Junaid, disebut sufi, ya, li baqiyatin baqiyat alaihim min nufusihim wa la dzalika lama laqat bihimul asma. Karena mereka, ya, merasakan ada sesuatu, ada pengaruh, ada kebakoan, ya. Apa yang baqiyat pada diri mereka? Yang baqiyat pada diri mereka, yang baqo melekat pada diri mereka itu adalah mazhar tajallinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke mas'alatun fir rizq. Fadhal, siapa lagi yang baca? Ya Asfi, wasalta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.